Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Yulia Tiarifin, mahasiswa Universitas Yarsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Di sini saya akan sharing tentang cara olah data agar outputnya itu jadi grafik. Nah, di sini telah tersedia data Excel-nya. Sebelumnya itu saya akan mengganti jenis kelaminnya yang ada di Excel itu dengan angka-angka ya. Untuk pria itu saya ubah menjadi angka 1 dan wanita saya ubah menjadi angka 2. Nah, setelah udah diganti itu jangan lupa kita save ya datanya itu. Setelah kita save semuanya, kita kembali ke sistem SPSS-nya. Setelah di sistem SPSS-nya itu kita ke file untuk open data, file open data untuk kita import data yang tadi. Data yang tadi itu saya save itu di desktop. Nah, oh iya, jangan lupa ininya diganti Excel ya, kan karena yang mau kita import itu data Excel. Nah, ini data latihan statistik, kita open. Ditunggu ya teman-teman. Nah, terus kita apa aja? Gimana tuh tadi? Ini. Nah, ini dia datanya udah tersedia. Oh ya, di sini tuh masih ada desimalnya kan? Ini tuh masih ada desimalnya. Jadi kita ubah dulu desimalnya itu, kita hilangin dengan ke variabel view. Ini di sini tuh kita ganti 0 0 0 gitu ya. 0, ini 0, ini juga 0. Setelah udah kita ubah 0 0 semua desimalnya, kita kembali ke data tadi untuk memastikan. Nah, udah hilang kan desimalnya. Setelah kita pastikan hilang desimalnya, kita kembali lagi ke variabel view untuk memberi keterangan bahwa untuk memberi keterangan pada jenis kelamin bahwa pria 1, value-nya ganti 1 untuk pria di labelnya pria, terus kita add, terus 2 value labelnya itu wanita ya, biar bisa kebaca nantinya. Nah, ini kan udah kita oke. Ini udah, setelah kita udah beri keterangan untuk di jenis kelamin, kita kembali ke data untuk membuat diagram batang atau bar chart. Di sini kita pilih ke grafik, terus legacy dialogs, kita pilih bar, terus kita pilih simple ya, yang simple aja. Terus data in chart artnya itu summaries for groups of cases. Oke. Terus di sini tuh kita pilih jenis kelamin ya, karena untuk diagram batang itu kan bentuknya kayak skala gitu. Jadi kita pilih sini jenis kelamin ke kategori axis. Terus oke. Nah,
nih bentar ya, lagi proses. Nah ini dia, ini udah jadi kan. Di sini kelihatan bahwa pria itu ada 8 dan wanita itu ada 7. Pria itu lebih banyak ya di sini. Terus setelah kita membuat diagram batangnya itu, kita membuat diagram lingkaran. Kita pilih lagi kayak tadi graphs, terus legacy dialogsnya, karena itu kita pilih pie. Terus numeris ya define. Nah di sini untuk ini tuh kita pilih jenis kelamin juga ya, define slash by jenis kelamin. Oke. Ini untuk diagram lingkarannya. Untuk pria yang berwarna biru dan wanita yang berwarna hijau. Di sini udah kelihatan ya pria yang lebih banyak daripada yang wanitanya. Setelah itu kita mau buat statistik deskriptifnya. Nah untuk buat statistik deskriptifnya itu kita ke analyze, terus descriptive statistics, terus kita pilih deskriptif. Nah terus ininya itu kita variablesnya itu kita masukin semua, usia, jenis kelamin tadi, gaji kita masukin juga ya. Terus untuk itu kita ke option kita pilih variance, range, oh ya sama sum juga. Nah setelah itu kita continue, kita oke. Nah ini kan udah kelihatan tuh deskriptif statistiknya, jenis kelamin, usia, gaji ini tuh semuanya dari 15 orang. Gaji maksimumnya itu 245.000. Jumlah gaji seluruh karyawan itu 3.028.000. Nah setelah itu udah nih ya kan, semuanya udah tuh. Kita ke ini yang terakhir, ini terakhir lah kawan-kawan. Kita juga bisa buat presentasinya dari yang tadi. Kita ke analyze juga, terus descriptive statis, terus kita ke frequencies. Habis itu kita pilih juga semuanya nih, jenis kelamin, usia, gaji, namanya juga kan ya. Terus habis itu kita oke. Nah ini di sini kan udah kelihatan tuh jenis kelamin, ini presentasinya tuh kan. Ini kayak yang usianya 22, frekuensinya ada 2 orang, persentasenya itu 13,3, terus valid persentasenya, terus kumulatif rasanya, terus gajinya juga tuh semuanya kelihatan kan, valid tuh. Untuk jenis kelamin ada, semuanya ada. Nah udah deh, sampai sini dulu ya semuanya teman-teman. Maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuliati Arifin, mahasiswa Universitas Yarsi, Prodi Akuntansi semester 3. Di video kali ini, saya akan menjelaskan data kuesioner primer. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber datanya. Beberapa teknik pengumpulan data primer antara lain observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner. Data kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang ditujukan kepada responden. Jawaban responden atas semua pertanyaan dalam kuesioner kemudian dicatat atau direkam. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang efisien bila peneliti mengetahui secara pasti data atau informasi apa yang dibutuhkan dan bagaimana variabel yang menyatakan informasi yang dibutuhkan tersebut diukur. Uji SPSS untuk data primer ada statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda, uji hipotesis, dan uji koefisien determinasi. Statistika deskriptif yaitu membahas tentang cara-cara pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang berguna dan mudah dipahami. Dengan kata lain, statistika deskriptif adalah penggambaran data yang telah dikumpulkan. Banyak cara yang bisa digunakan untuk menggambarkan data. Bisa menggunakan tabel distribusi, grafik, diagram, atau dalam bentuk narasi.
Uji kualitas data adalah uji yang disyaratkan dalam penelitian dengan instrumen kuesioner. Tujuannya untuk mengetahui apakah instrumen yang digunakan valid dan reliable, sebab kebenaran data yang diolah sangat menentukan kualitas hasil penelitian. Uji validitas merupakan alat uji yang digunakan untuk mengukur keakuratan data yang diteliti. Pengujian dilakukan dengan melihat nilai corrected item total correlation lebih besar sama dengan 0,3, maka item pernyataan tersebut valid pada tabel item total correlation. Uji reliabilitas itu pengujian yang dilakukan terhadap butir-butir pertanyaan dari angket untuk mengukur keandalan atau konsistensi dari instrumen penelitian. Pengujian dilakukan dengan melihat nilai Cronbach alpha lebih besar 0,6 pada tabel reliability statistik. Sekarang kita akan menguji reliabilitas dan validasi. Nah, ini adalah modulnya. Nah, sekarang kita langsung uji datanya saja. Pertama buka SPSS, terus masukin datanya, open data, file of type-nya ganti Excel, new file, tuh, data questionnaire open, oke. Di data view ada 171 data ya. Kita ke variable view. Yang kolom name kita hapus. Klik kanan, clear. Nah, untuk variabel gendernya kita ubah dulu. Klik transform, record into sum of variable, gender, old and new values, laki-laki 1, value 1, add, perempuan, add, continue, oke. Bentar ya. Laki perempuan. Terus kita ganti type numerik, kelasnya kayak tadi. Nah, kita sekarang uji validitas. Untuk uji validitas dan reliabilitas, untuk uji validitas per pertanyaan, analyze, scale, reliability analysis, B01 sampai dengan B06 ke items. Terus klik statistik, scale if item deleted, continue, oke. Untuk
tabel reliability, statistik tadi kita udah baca harus di atas 0,6, yang mana yang ada di kolom Chrome alpha 767. Nah, ini berarti sudah di atas 0,6. Datanya sudah reliable. Nah, untuk uji validitas per pertanyaan koreksi. Per pertanyaan ada di tabel item, total statistik, dan di kolom corrected item. Total correction yang mana semua item datanya di atas 0,3. Yang mana datanya lebih dari 0,3, maka data tersebut semuanya valid. Ke variable view ini kan tadi datanya masih ada yang M dan W. Bisa kita ubah caranya sama klik analyze, scale, reliability analysis. B0-nya, B01 sampai B06-nya kita pindahin dulu. Nah, terus kita masukin yang M-nya ke item M01, M02, M03, M04, M05. Dan terus oke. Nah, ini udah sama kayak tadi. Sekarang kita masukin lagi yang W. Caranya sama ya, analyze, scale, dan M-nya dipindahin dulu. Terus kita masukin yang W-nya. Nah, sekian itu saja dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulia Tiarifin. Di video kali ini saya akan membahas uji asumsi klasik data primer, uji normalitas. Uji-uji spesies untuk data primer ada statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, uji hipotesis, dan uji koefisien determinasi. Uji asumsi klasik ada uji normalitas, uji multikolonialitas, dan uji heteroskedastisitas. Uji normalitas menurut Ghazali, uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji T dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikut distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar, maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan cara analisis grafik dan uji statistik. Analisis grafik histogram. Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara dua data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Namun demikian, hanya dengan melihat histogram, hal ini dapat menyesatkan, khususnya untuk jumlah sampel yang kecil. Metode yang lebih handal adalah dengan melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal dan plotting data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Grafik normal probability plot. Metode yang lebih handal adalah dengan melihat grafik normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk
Satu garis lurus diagonal dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Analisis statistik pendeteksian normalitas secara statistik adalah dengan menggunakan uji one-sample Kolmogorov-Smirnov. Uji one-sample Kolmogorov-Smirnov merupakan uji normalitas yang umum digunakan karena dinilai lebih sederhana dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi. Uji one-sample Kolmogorov-Smirnov dilakukan dengan tingkat signifikan 0,05. Pengujiannya untuk lebih sederhana, pengujian ini dapat dilakukan dengan melihat profitabilitas dari Kolmogorov-Smirnov z-statistik. Jika nilai asumsi 2 tel kurang dari 0,05, maka nilai residual dalam suatu regresi tidak terdistribusi normal. Jika nilai asumsi 2 tel lebih besar dari 0,05, maka nilai residual dalam regresi terdistribusi normal. Nah, sekarang kita buka aplikasi SPSS. Datanya udah dimasukin, data yang di pertemuan 6. Di sini ada jawaban dari semua responden. Di sini udah ada total respondennya. Ada total B dan data total W. Sedangkan yang M belum ada jawabannya. Nah, di sini saya ingin ngasih tahu cara membuat total dari responden yang M. Caranya, klik transform, komputer tidak spasi. Target variabelnya total M. Terus foundation groupnya all. Function and special variablesnya sum, numeric ekspresinya sum M0 01 sampai M05-nya. Dimasuk. Terus oke. Nah, terus kita pindahin ke sebelah. Total B-nya juga. Nah, di variabel view kolom M, labelnya kita tulis motivasi berprestasi. Measure-nya B sama dengan kemandirian belajar dan W sama dengan prestasi praktikum. Measure-nya diganti jadi scale. Sekarang kita mau uji normalitas. Caranya yaitu analyze, regression, linear. Untuk dependen, kita masukin prestasi praktikum. Yang independen, kita masukin kemandirian belajar dan motivasi berprestasi. Untuk plots, kita pilih histogram dan normal probability. Plot continue.
Save. Yang save-nya kita pilih unstandard di continue, oke. Nah, keluar outputnya. Di sini ada histogram dan pplot. Ya, sebelumnya kita akan menguji one sample KS. Caranya yaitu analyze dan parametric test, legacy dialogs, satu sampel KS, unstandardized. Kita masukin ke tes variable list. Oke. Untuk tabel histogram, di sini terlihat bahwa semua batangnya masuk ke dalam garis dan terlihat secara kasat mata yang berarti normal. Nah, untuk tabel pplotnya dinyatakan normal karena tadi dijelaskan di PPT. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Nah, untuk histogram dan pplot ini belum termasuk akurat. Untuk menentukan normal atau tidaknya, untuk yang akuratnya pada tabel 1 sampel KS-nya. Pada tabel 1 one sampel KS-nya kita lihat sig 2 tahunnya 0,463. 0,44. Maaf. Nah, ini sig 2 toilet yang berarti 0,44 yang berarti lebih besar dari 0,05. Dan di sini kalau lebih besar dari 0,05 maka nilai residual dalam regresi terdistribusi normal. Jadi data ini dalam pengujian normalitas dinyatakan normal. Dah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuliati Arifin, mahasiswa Universitas Yarsi, Prodi Akuntansi semester 3. Di video kali ini, saya ingin menjelaskan statistika parametrik uji coba pada SPSS Statistik Data Editor. Yang pertama, saya akan menguji one sample t-test. Statistik parametrik. Statistik parametrik yaitu ilmu statistik yang mempertimbangkan jenis, sebaran, atau distribusi data, yaitu apakah data menyebar secara normal atau tidak. Statistik parametrik digunakan untuk menguji hipotesis dan variabel yang terukur. Dengan kata lain, data yang akan dianalisis menggunakan statistik parametrik harus memenuhi asumsi normalitas. Uji beda. Uji beda adalah pengujian hipotesis terhadap suatu data yang dilakukan dengan teknik analisis komparasi data yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan antara suatu variabel atau sampel yang diteliti. Jika ada perbedaan, maka dilihat apakah perbedaan itu signifikan atau hanya kebetulan. Penelitian uji one sample t-test atau uji satu sampel merupakan analisis perbandingan untuk membandingkan rata-rata sebuah sampel atau variabel dengan rata-rata populasi yang sudah ada. Hipotesisnya, HO rata-rata sama dengan nilai acuan. HO rata-rata tidak sama dengan nilai acuan. Kriterianya, jika T hitung lebih besar dari T tabel atau sig lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Rata-rata sama dengan nilai acuan. Jika T hitung lebih besar dari T tabel atau sig kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Rata-rata tidak sama dengan nilai acuan. T tabel sama dengan
A per 2 df A sama dengan 0,5. Selain pengambilan keputusan dengan hipotesis dan kriteria, kita bisa juga mengambil keputusan dengan T-tabel. Ini gambaran T-tabel. Nanti untuk pengambilan keputusannya setelah datanya diolah di SPSS. Sekarang kita mau uji one sample t-test dengan contoh kasus seperti seorang peneliti membuat dugaan yang menyatakan bahwa nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEB-YARSI angkatan 2019 adalah sama dengan 55 kg. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis rata-rata berat badan mahasiswa FEB-YARSI angkatan 2019. Dalam kasus ini, peneliti memilih melakukan pengambilan data secara random atau acak dengan jumlah mahasiswa FEB-YARSI angkatan 2019 sebanyak 10 orang mahasiswa. Nilai acuannya 55 kg. Untuk one sample t-test ini, kan jadi mau membandingkan benar nggak sih rata-rata berat badan mahasiswa FEB-YARSI angkatan 2019 ini sama dengan 55 kg. Nah, kita akan membuktikan benar atau tidaknya menggunakan SPSS. Pedoman pengambilan keputusan. Rumusan hipotesis penelitian dalam uji one sample t-test H0 sama dengan nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEB-YARSI angkatan 2019 sama dengan nilai 55 kg. HA sama dengan nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEB-YARSI angkatan 2019 tidak sama dengan nilai 55 kg. Pedoman pengambilan keputusan dalam uji one sample t-test, pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai signifikan pada nilai sig. Dengan nilai signifikasi yang digunakan, SPSS secara default menggunakan nilai signifikasi 0,05. Jika nilai sig 2 kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Sebaliknya, jika nilai sig 2 lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak. Nah, kita masukin data yang one sample t-test. File, open, data. Nah, itunya diganti Excel. Nah, terus open. Oke. Nah, ini datanya sudah muncul ya. Ada 10 sampel random dari mahasiswa FEB-YARSI. Nah, sekarang kita mau menguji one sample t-test. Langkah pertama yaitu klik Analyze, Compare Means, One Sample t-test, terus masukin data berat badan ke tes variabel. Tadi kan kita udah ngasih note kita mau menguji sama atau tidaknya untuk nilai berat badannya 55 kg. Nah, kita masukin 55 kg-nya itu di test value. Oke. Nah, ini one sample statistiknya. Berat badan, jumlahnya 10 orang, mean-nya 59, STD deviation-nya 7,3786, STD error mean 2,33. Nah, one sample t-testnya ada T 1,714, DF-nya 9, sig 2 testnya 121,
Main difference 4,00, lower 95% confidence interval of the difference-nya lower minus 1,278, uppernya 9,2. Nah, di sini sig 2L itu lebih dari 0,05, maka dasar pengambilan keputusan di atas dapat disimpulkan bahwa H0 diterima, HA ditolak. Jadi dapat diartikan bahwa rata-rata berat mahasiswa FEB Universitas Yarsi sama dengan 55 kg. Uji selanjutnya yaitu two sample t-test. Uji beda t-test dua sampel digunakan untuk membandingkan apakah kedua rata-rata sampel tersebut sama atau berbeda. Hal ini untuk menguji kemampuan generalisasi signifikan hasil penelitian yang berupa perbandingan dua rata-rata sampel. Independent t-test itu merupakan analisis statistik yang bertujuan untuk membandingkan dua sampel yang tidak berhubung atau tidak berpasangan. Paired t-test itu bagian dari uji hipotesis komparatif atau uji perbandingan data yang digunakan dalam uji paired. Selama t-test ini umumnya berupa data berskala interval atau rasio. Penelitian bertujuan untuk membandingkan dua sampel berpasangan, seperti perbandingan nilai sebelum dengan nilai sesudah. Nah, kita akan menguji independent t-test. Membutuhkan contoh kasus, seorang dosen melakukan pengujian hipotesis komparatif untuk mengevaluasi hasil belajar untuk mata kuliah pengantar akuntansi 2 terhadap mahasiswa FEB Universitas Yarsi kelas A dengan kelas B angkatan 2019. Pada kelas A, dosen menerapkan metode belajar dengan tidak menggunakan Excel dalam menyusun laporan keuangan. Sedangkan pada kelas B, dosen menerapkan metode belajar dengan menggunakan Excel untuk menyusun laporan keuangan. Variable value-nya kelompok 1 tidak menggunakan Excel, kelompok 2 menggunakan Excel. Dalam pengujian sampel independen menggunakan pedoman pengambilan keputusan, rumusan hipotesis penelitian komparatif. Rumusan hipotesis dugaan penelitian diperlukan untuk mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata hasil belajar mahasiswa FEB Yarsi kelas A dengan kelas B angkatan 2019. H0 sama dengan kedua kelompok memiliki rata-rata hasil belajar yang sama antara kelompok 1 dengan kelompok 2. HA sama dengan kedua kelompok memiliki rata-rata hasil belajar yang berbeda antara kelompok 1 dengan kelompok 2. Kan tadi kelas A tidak menggunakan Excel, kelas B menggunakan Excel. Dasar pengambilan keputusan uji independen sampel t-test menurut Viwiratna Sujarweni 2014. Pedoman dalam pengambilan keputusan dalam uji independen sampel t-test adalah sebagai berikut. Jika nilai sig 2T lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak, yang menunjukkan tidak ada perbedaan rata-rata hasil belajar mahasiswa antara kelompok 1 dan kelompok 2. Sebaliknya, jika nilai sig 2T lebih kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima, yang menunjukkan ada perbedaan hasil belajar mahasiswa antara kelompok 1 dengan kelompok 2. Selain membandingkan antara nilai signifikansi dengan probabilitas 0,05, ada cara lain yang dapat dilakukan untuk pengujian hipotesis, yaitu dengan membandingkan antara nilai T hitung dengan nilai T tabel. Pedoman dalam pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut. Jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima, yang menunjukkan tidak ada perbedaan rata-rata hasil belajar mahasiswa antara kelompok 1 dengan kelompok 2. Sebaliknya, jika T hitung kurang dari T tabel, maka H0 diterima dan HA ditolak, yang menunjukkan ada perbedaan rata-rata hasil belajar mahasiswa antara kelompok 1 dengan kelompok 2. T tabel sama dengan A/2. A sama dengan 0,05 atau derajat kebebasan. Kita lanjut
ke SPSS. Masukin data independent t-test. File, open data, ininya Excel, data open, oke. Ini kita ubah dulu. Kita ubahnya langsung di SPSS. Caranya itu klik transform. Record of variable. Kelompoknya masukin ke variabel. New value. Masukin value-nya. Tidak menggunakan Excel. 1. Dan yang kedua menggunakan tidak menggunakan Excel. Value-nya 1, add menggunakan Excel. Value-nya 2, add continue. Oke. Ini udah berubah datanya. Jangan lupa ganti numerik. Ganti lagi value-nya di kelompok value tidak menggunakan Excel. 1 tidak menggunakan Excel. 2 menggunakan Excel. Add, oke. Selanjutnya kita akan menguji independent t-test ini. Caranya gimana? Klik analyze. Compare means. Independent t-test. Masukin variabel nilai ke t-test variabel. Untuk yang nama kelompok, masukin ke grouping variabel. Klik define group. Grup 1. 1. Grup 2, 2. Klik continue plus oke. Grup statistik. Grup statistik N-nya 15. Yang tidak menggunakan Excel 15, yang menggunakan Excel 15 juga. Main-nya yang tidak menggunakan Excel 82,267, yang menggunakan Excel 88,6. STD deviation-nya yang tidak menggunakan Excel 7,65 dan yang menggunakan Excel 6,6633. STD error main-nya yang tidak menggunakan Excel 1,97, yang menggunakan Excel 1,72. Nah, kalau independent sample test-nya, F-nya 310, SIG-nya 582, T-nya yang min 2,416, DF-nya 28, SIG 2 tails-nya 022, main difference-nya min 6,33, steady error difference 2,62,09. 95% confidence interval of the difference lower minus 11,7. Sum uppernya min 9. Dari tabel grup statistik diketahui jumlah data kelas A dan B yaitu masing-masing sebanyak 15.
Nilai rata-rata hasil belajar mahasiswa MEN untuk kelas 1 tidak menggunakan Excel 82,27 yang menggunakan Excel 88,50. Nah, secara deskriptif dapat disimpulkan bahwa perbedaan rata-rata bila kelompok 1 dan belajar kelompok 1 dan 2 untuk independent sample testnya berpedoman pada nilai atau tabel yang terdapat pada baris equal variance asum. Nah, di sini diketahui nilai pada level test for equality of variance signifikannya 0,582 yang berarti lebih dari 0,5. Maka menandakan kelompok data dari populasi yang sama atau homogen. Nah, selanjutnya nilai sig2 tailed-nya 0,022 yang artinya probabilitasnya kurang dari 0,05. Sesuai dengan pedoman ini, untuk t-test for equality of means-nya, untuk means difference-nya itu min 6,332. Selisih dari nilai 82,23 dikurang 88,50, selisihnya min 6,332. Jadi, untuk independent sampel-nya berarti ada perbedaan rata-rata mahasiswa menggunakan Excel dan tidak menggunakan Excel. Yang untuk terakhir, per t-test. Per t-test menggunakan contoh kasus sebuah perusahaan farmasi melakukan penelitian dari obat penurun berat badan terhadap beberapa sukarelawan mahasiswa Universitas Yarsi. Sebuah penelitian dilakukan dengan mengambil sampel berat badan sebelum diberi obat dan berat badan sesudah diberi obat. Pedoman pengambilan keputusannya, H0 sama dengan tidak ada perbedaan rata-rata berat badan sukarelawan mahasiswa Yarsi dari sebelum diberi obat dengan sesudah diberi obat, yang artinya tidak ada pengaruh dari obat penurunan berat badan terhadap sukarelawan mahasiswa Universitas Yarsi. HA sama dengan ada perbedaan rata-rata berat badan sukarelawan mahasiswa Yarsi dari sebelum diberi obat dengan sesudah diberi obat, yang artinya ada pengaruh dari obat penurun berat badan terhadap sukarelawan mahasiswa Universitas Yarsi. Dasar pengambilan keputusan uji independent sample t-test. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai signifikan pada nilai sig dengan nilai signifikasi yang digunakan. SPSS secara default menggunakan nilai signifikasi 0,05. Menurut Singgih Santoso, pedoman pengambilan keputusan dalam uji per sampel t-test berdasarkan nilai sig, hasil output SPSS adalah sebagai berikut. Jika nilai sig 2 tailed kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Sebaliknya, jika nilai sig 2 tailed lebih dari 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak. Selain membandingkan antara nilai sig dengan probabilitas 0,05, ada cara lain yang dapat dilakukan untuk pengujian hipotesis, yaitu dengan membandingkan antara nilai T hitung dengan T tabel. Pedoman dalam pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut. Jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima. Sebaliknya, jika nilai T hitung kurang dari T tabel, maka H0 diterima dan HA ditolak. T tabel sama dengan A per 2, A sama dengan 0,05 derajat kebebasan. Nah, sekarang kita ke SPSS. Terus ke file, open, data, file of type-nya ganti Excel, terus data latihan petit test. Oke.
Lalu kita coba aja klik analyze, compare means, pair, sample titas. Masukin berat badan sebelum di variabel 1, berat badan sesudah di variabel 2. Di oke. Nah, pada tabel per sampel statistik diperlihatkan ringkasan hasil statistik deskriptif dari 2 sampel yang diteliti, yakni berat badan sebelum dan berat badan sesudah diberi obat. Nah, berat badan sebelumnya mean-nya 66,813 dan sesudahnya mean-nya 61,93. Jumlah yang ditesnya ada 16 orang. Standard deviation-nya sebelumnya 6,655 dan sesudahnya 6,4028. STD error mean-nya yang sebelum 1,6639, yang sudah 1,6007. Yang per sample correlation, yang berat badan sebelum dan sesudahnya 899, sig-nya 000. Per sample t-test, berat badan sebelum dan sesudah mean-nya 4,8750, STD deviation-nya 2,941, STD error mean-nya 7353, 95 confidence interval lower-nya 3,3078, upper-nya 6,4422, P-nya 6,630, DF-nya 15, sig 2 tail-nya 000. Jadi dapat disimpulkan obatnya berpengaruh. Nah, selanjutnya kita lihat table per sample correlation. Pada sample correlation menunjukkan hasil korelasi hubungan antara kedua data atau hubungan variabel berat sebelum dan sesudah. Pada output ini, correlation 899, sig-nya 000. Nah, nilai sig 0,00 yang mana 0,00 probabilitasnya kurang dari 0,05 dapat disimpulkan bahwa adanya hubungan antara variabel berat badan sebelum dan sesudah. Selanjutnya untuk table per sample test, kita lihat sig 2 tail 0,00 yang berarti kurang dari 0,05, maka H0 ditolak, HA diterima, berarti ada perbedaan rata-rata berat badan relawan universi sebelum diberi obat dan sesudah. Sekarang kita ekspor datanya ke Word. File, export, browse, kita cari statistik, ya, save. Oke. Kita lihat datanya yang tadi di sini. Nah, ini datanya. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuliati Arifin, mahasiswa Universitas Yarsi Prodi Akuntansi semester 3. Di video kali ini saya akan menjelaskan statistik parametrik uji ANOVA. Statistik parametrik uji ANOVA. Uji ANOVA merupakan pengujian dengan menganalisis varians. Apabila pada uji T jumlah sampel yang digunakan adalah 1 atau maksimal 2 sampel, maka pada uji ANOVA sampel atau variabel yang digunakan lebih dari 2.
Uji ANOVA dibagi menjadi dua, uji ANOVA satu arah dan uji ANOVA dua arah. Uji ANOVA satu arah atau one way ANOVA adalah jenis uji statistika yang digunakan untuk menguji apakah ada perbedaan rata-rata lebih dari dua variabel yang bersifat bebas satu sama lain. Uji ANOVA dua arah atau two-way ANOVA adalah jenis uji statistika parametrik yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata antara lebih dari dua grup sampel, berbeda dengan uji one-way ANOVA yang analisisnya hanya berlangsung satu arah, yaitu antar perlakuan. Maka pada uji two-way ANOVA, arah analisisnya berlangsung dua arah, yaitu antar perlakuan dan antar kelompok. Kita akan menguji one-way ANOVA saja. One-way ANOVA, contoh kasusnya, mahasiswa FKIRC angkatan 2018 ingin melakukan pengujian efek dari 3 macam merek obat penurun tekanan darah terhadap 3 kelompok pasien. Sebuah penelitian dilakukan dengan mengambil sampel pasien yang dikelompokkan menjadi 3 sesuai dengan merek obat yang diminum, yaitu variabel value-nya 1, kelompok pasien 1, pasien peminum obat merek X, kelompok pasien 2, pasien peminum obat merek Y, kelompok pasien 3, pasien peminum obat merek Z. Menguji kesamaan varian pada tabel Test of Homogeneity of Variance. Pada tabel Test of Homogeneity of Variance di atas ditunjukkan untuk melakukan uji kesamaan homogen. Hal ini menjadi salah satu syarat untuk melakukan uji ANOVA satu arah apabila data mempunyai varian sama atau homogen. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai signifikasi pada nilai sig dengan nilai signifikasi yang digunakan. SPSS secara default menggunakan nilai signifikasi 0,05. Pedoman dalam pengambilan keputusan berdasarkan nilai sig. Hasil output SPSS adalah sebagai berikut. Pengujian dilakukan terhadap varian apabila signifikasi lebih besar dari probabilitas 0,05, maka data tersebut mempunyai varian sama. Sebaliknya, apabila nilai sig kurang dari probabilitas 0,05, maka data tersebut mempunyai varians yang berbeda. Hipotesis H0 rata-rata tekanan darah orang peminum obat A, obat B, dan obat C adalah sama. HA rata-rata tekanan darah orang peminum obat A, obat B, dan obat C adalah tidak sama. Pada ANOVA, syarat agar diterima dan tidak adalah sebagai berikut. Apabila sig lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak. Apabila sig kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Uji F-tabel dan F-hitung. Selain membandingkan antara nilai sig dengan probabilitas 0,05, ada cara lain yang dapat dilakukan untuk pengujian hipotesis, yaitu dengan membandingkan antara nilai F-hitung dengan nilai F-tabel. Pedoman dalam pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut. Jika nilai F-hitung kurang dari F-tabel, maka H0 diterima dan HA ditolak. Sebaliknya, jika nilai F-hitung lebih besar dari F-tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima. F-tabel sama dengan di pembilang per di penyebut. DF pembilang per DF penyebut. Nah, sekarang kita masuk ke SPSS. Pertama, klik File, Open Data. Terus, Files of Type-nya kita ganti Excel. Kita cari datanya. One Way Data. Open. Oke. Kita bisa lihat di data views-nya masih berbentuk kalimat. Tadi kan kita ingin mengelompokkan. Jadi di sini kita akan mengubah dulu jadi angka. Caranya yaitu transform record into some variable. Terus masukkan kelompok pasien ke variabel. Old news value. Obat sama dengan value-nya 1. Obat Y value 2. Obat
obat Z3. Continue. Oke. Nah, ini sudah berubah. Kita ke variable view, type-nya kita ganti jadi numerik. Kita ganti lagi value-nya. Value 1, obat X, labelnya obat X. Nah, value 2, labelnya obat Y. Dan value 3, labelnya obat Z. Oke. Selanjutnya, kita mencoba one way ANOVA-nya dengan cara kita klik Analyze, Compare Means, one way ANOVA, terus masukin tekanan darah ke dependent list. Tekanan darah ke dependent. Kelompok pasien ke faktor. Lalu option klik untuk Benferoni dan Tukey. Lalu option klik deskriptif dan homogeneity. Maaf. Kita klik continue, post hoc. Di sini kita akan menguji untuk Benferoni dan Tukey. Continue. Untuk statistik deskriptifnya secara deskriptif obat X dengan sampel 7, obat Y 7 dan obat Z7, mean-nya untuk obat X 125.000, obat Y 125.000 dan obat Z 152, 143. STD deviation-nya 10,8012 untuk obat X, 12.5831 untuk Y dan 15,5073 untuk Z. Dan STD error-nya untuk obat X, Y, dan Z 4,08, 4,75, dan 5,86. Nah, untuk yang tes homogeneity, kita lihat nilai sig 0,708 yang berarti lebih dari 0,05. Jadi, sesuai pedoman, data tersebut mempunyai varians yang sama. Jadi, dapat disimpulkan varians 3 kelompok pasien dari tekanan darah tinggi mempunyai varians yang sama atau homogen. Jadi, berdasarkan tes homogeneity of variance sudah memenuhi salah satu syarat untuk pengujian one-way ANOVA. Untuk tabel ANOVA, kita membutuhkan hipotesis dan kriteria. Di sini nilai sig-nya 0,01, yang artinya kurang dari probabilitas 0,05, maka sesuai hipotesis H0 ditolak, HA diterima. Post hoc test digunakan untuk mengetahui variabel mana yang memiliki perbedaan yang signifikan. Cara menganalisanya adalah dengan melihat ada tidaknya tanda bintang pada kolom mean difference. Tanda bintang menunjukkan adanya perbedaan mean yang signifikan. Jadi, di post hoc adanya perbedaan yang signifikan Tukey HSD, yaitu adalah pengujian perbandingan jamak untuk menentukan apakah dua rata-rata atau lebih berbeda
secara signifikan kalau Bonferroni adalah pengujian analisis sampel yang sama ataupun berbeda di setiap perlakuan. Output homogeneous subset inter. Tidak ada perbedaan yang signifikan karena tekanan darahnya sama 125,00 untuk kolom yang kedua obat Z 152,14. Adanya perbedaan yang signifikan antara obat X dan obat Z. Nah, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.